Dari jumlah spesimen yang kita periksa sebanyak itu, kurang lebih akumulasinya sampai dengan saat ini sudah mencapai 289.906 spesimen. Kita dapatkan kenaikan dari kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 687 orang, sehingga totalnya menjadi 24.538. Kalau kemudian kita perhatikan betul, kenaikan ini kita dapatkan cukup banyak di Provinsi Jawa Timur. Ini ada 171 kasus. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 116 kasus. Di DKI Jakarta 105. DKI Jakarta ini didominasi oleh saudara-saudara kita yang baru kembali karena bekerja di luar negeri. Dan kita harus melakukan screening terhadap mereka. Dan hari ini cukup banyak juga yang kita dapatkan dan seluruhnya kita rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian Sulawesi Selatan juga meningkat 46, kemudian di Sumatera Utara ada 30 kasus. Sementara kalau kita perhatikan provinsi yang tidak ada kenaikan sama sekali, tidak ada penambahan kasus sama sekali atau tidak ada kasus sama sekali yang kita dapatkan adalah Bangka Belitung, DIY, Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Lampung, Riau, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur tidak ada kasus sama sekali. Sementara ada 3 provinsi dengan penambahan kasus 1, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Kalau kemudian kita hitung dari hari ke hari, maka terlihat bahwa memang hari ini penambahan yang cukup banyak itu adalah Kalimantan Selatan. Karena kemarin 73, sekarang menjadi 116. Sementara kalau kita lihat Jawa Timur memang saat ini paling tinggi, tetapi sebenarnya hakikatnya kemarin itu 199, sekarang menjadi 171. Artinya ada penurunan dibanding dengan kemarin. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi perhatian kita, bahwa masih ada beberapa daerah yang memang gambaran grafiknya sudah mulai menurun, ada yang melandai, tetapi ada beberapa yang naik. Kita memaklumi kondisi ini, karena memang dinamika sosial yang berada di provinsi satu dengan yang lain tidak sama. Saudara-saudara sekalian, sudah ada 412 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Kasus sembuh meningkat dari 183 orang, sehingga totalnya menjadi 6.240 orang. Kasus meninggal 23 orang, sehingga totalnya menjadi 1.496 orang. Kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP yang saat ini jumlahnya ada 48.749 dan kemudian pasien PDP yang masih kita pantau ada 13.250. Di beberapa provinsi yang angkanya meningkat memang menjadi fokus perhatian kita, seperti Jawa Timur misalnya sudah mulai dioperasionalkan rumah sakit darurat COVID-19, dan kapasitas tempat tidurnya akan terus kita tambah. Kemudian kemarin juga sudah dikirimkan 2 mobil untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dengan PCR. Ini yang menjadi atensi kita, menjadi perhatian kita. Namun secara keseluruhan kalau kita lihat gambarannya memang kasus-kasus baru ini sebagai gambaran bahwa proses penularan masih terjadi. Artinya kita memang harus betul-betul lebih berdisiplin kembali untuk mematuhi seluruh anjuran pemerintah. Kita harus mulai mengaktifkan kembali cara-cara hidup dengan kenormalan yang baru. Oleh karena itu, kami ingatkan sekali lagi, yang pertama, jaga jarak. Kemudian yang kedua, cuci tangan secara sering dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ketiga, gunakan masker apabila berada di luar rumah. Kemudian inilah yang harus kita lakukan dan kita ingatkan kepada seluruh saudara-saudara kita. Pemerintah sudah mulai menyusun bagaimana skenario untuk kemudian kita mulai produktif kembali. Bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga kita kembali lagi mulai memikirkan bagaimana proses pendidikan, pembelajaran di sekolah, di kampus sudah mulai harus kita hidupkan kembali, kita jalankan kembali. Bagaimana kemudian kegiatan beribadah di rumah-rumah ibadah juga kita kembalikan seperti semula.
Tentunya ini akan sangat tergantung pada kondisi epidemiologi daerah itu saat ini. Kita tadi sudah bisa melihat, sebagian sudah kami jelaskan bahwa kondisinya tidak sama masing-masing daerah. Oleh karena itu tentunya kajian harus komprehensif di masing-masing daerah. Karena tujuannya adalah pengendalian epidemiologi COVID-19 di daerah itu. Saudara-saudara, terima kasih bahwa selama ini sudah mengikuti informasi yang benar tentang COVID-19, baik di portal covid19.go.id, atau kemudian menanyakan melalui call center 119, atau melalui akun media sosial @lawancovid19, atau kemudian melalui beberapa aplikasi online, layanan telemedicine yang lain. Dan saya yakin bahwa berita yang rutin disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia, serta disebarluaskan oleh seluruh televisi dan radio swasta yang lainnya, ini memberikan informasi yang benar, informasi yang bisa dijadikan pedoman, dan bisa dijadikan pegangan bagi semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita harus yakin bahwa disiplin, bahwa kebersamaan, bahwa gotong royong, itulah kuncinya. Kita menuju ke era yang harus kita hadapi dengan cara hidup yang baru, dengan persepsi normal yang baru. Ini kuncinya. Kami yakin kita bisa. Yakin kita bisa. Indonesia pasti bisa. Sekian, terima kasih.